Selamat pagi saudara-saudara, happy Sunday dimanapun kalian berada di living room kalian. We welcome all of you to IFGM Atlanta from our living room, and even though we're apart, even though we're in different living rooms or even in your bedroom, we still have the same God. We're still worshiping the same God. And this morning I just want to read one verse. It's from Mark 11:24, and it says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in your prayer, believe that you have received it and it will be yours." And this morning I just want to introduce this new song. It's called Won't Stop Now. And if you're feeling weary, if you're feeling like something is blocking you, if you feel like there's problems in your life and you're waiting for that something that God is waiting to give you, just believe that God will give it to you in His time and bring it in your prayers, and He will give it to you in time. Amen. Let's sing this song together. Let's sing it together. I give you glory. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, let's invite Him wherever you are. Let's sing this together. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope's on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Since your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Open up to Jesus because He's coming. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Wherever you are, let's sing this out. Let's clap our hands together for Jesus. If you believe that breakthrough and miracles are coming, let's sing this together. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Sing it like you know it. I know
breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. One more time, sing it out. I know breakthrough. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord, like never before. Come now, Lord. So come now, Lord, like never before. Amin, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di sini dan dimanapun kalian berada, mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita sorakan haleluya kepada Tuhan. Amin. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, Kau kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau bersertaku Tuhan. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa
berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lord, amin. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang kuat selama-lamanya. Yes Lord, it's right. Kau telah mati buat dosa kami ya Tuhan. Banyak yang bisa melabel kita sebagai hal-hal yang lain. Many people label us a sinner. We even maybe sometimes label ourselves a sinner. But you, for you so loved the world, you have given us a new identity. You have given us a new name, and you have brought us to life and named us your child, your children. Dan pagi hari ini, I just wanna remind everyone that no matter what you're dealing with, maybe you're dealing with your struggles, maybe you're dealing with your problems, maybe you're dealing with your sins, but Jesus, for He so loved us, all of us, that He's given us a new identity, and as His child we are redeemed, and we are chosen, and we are not forsaken. And remember that we are His beloved Son, and just tell God that, God, make me who you want to be, because I am your child, so let me hear your voice, and let me hear that you say that your will be done. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed.
a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I from all slavery, freedom from slavery of sins, from our troubles, because you have given us a
a new identity as your child. And this morning, I just want to invite everyone who's watching to embrace this calling, embrace the calling that the Lord has given for us. For we have been freed from all slaveries. And when we sing the song again, when we sing that I am chosen and I am never forsaken, it is said in the Bible that if the Lord is for us, who can be against us? And just let that sink in, because truly the God of all God, the King of all kings, is for you. So really, who can be against you? Let's just embrace His presence this morning. Sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Say it like you mean it. I'm a child of God. I'm a child of God, yes I am. I'm a child of God, yes I am. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali boleh menjumpai Anda pada hari yang luar biasa. Kita boleh berkumpul bersama melalui online sampai pada hari ini, dan kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya minta untuk saudara bisa mempersiapkan roti dan jus untuk kita bersama-sama bisa mengambil perjamuan kudus. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk tim musik yang telah membawa kita semuanya untuk mengalami kuasa dari hadirat Tuhan di dalam praise and worship yang luar biasa. Ya, thank you juga untuk tim IT yang telah membuat semua online ibadah online ini menjadi luar biasa dan boleh membawa kuasa hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya dimanapun juga Anda berada.
Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama menerima kuasa dari tubuh dan darah Yesus. Karena di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Yesus telah menanggung setiap sakit penyakit kita melalui tubuhnya. Dan di dalam bilur-bilurnya ya telah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. 2000 tahun yang lalu kematian Yesus di atas kayu salib telah menanggung semua kesalahan dosa kita yang dikatakan akibat dosa adalah maut atau kematian selama-lamanya, dan kuasa kutuk yang seharusnya jatuh kepada kita, Yesus semua sudah ditanggung. Dan termasuk sakit penyakit kita, termasuk semua kelemahan kita, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, kita boleh mengangkat tubuh Yesus bersama-sama, kita boleh menerima bersama-sama, dan kita boleh berdoa bersama-sama untuk tubuh Yesus yang kita akan terima bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam tubuhmu, bilur-bilurmu telah menyembuhkan, telah menanggung setiap sakit penyakit kami dan setiap kelemahan kami melalui bilur-bilur Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kita semuanya sudah disembuhkan. Dan kita menerima kuasa kesembuhan itu pada hari ini. Bahkan kita semuanya mengambil bagian di dalam tubuh Yesus. Kita boleh mengalami kuasa kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan-penyediaan-Mu yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami, dan juga hubungan yang utuh di dalam setiap keluarga, persahabatan kami, hubungan satu dengan yang lain, semuanya utuh, tidak kekurangan satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima bersama-sama. Kita juga angkat cawan perjanjian baru. Darah perjanjian baru telah curahkan bagi kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama, terima kasih Tuhan untuk darah Yesus yang telah memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Di dalam kuasa darah Yesus, kami menerima kasih yang luar biasa. Kami menerima pengampunan, kami menerima penebusan melalui kuasa darah Yesus. Dan melalui kuasa darah Yesus, kasih Allah boleh dicurahkan di dalam hati kami, karena setiap tuduhan sudah ditanggung, setiap kesalahan kami sudah ditanggung, dan kami menerima damai sejahtera yang luar biasa, damai sejahtera surgawi yang telah Tuhan sediakan. Oleh karena hubungan kami telah diutuhkan, hubungan dengan Allah Bapa, hingga kami mempunyai hubungan yang dekat, kami tidak terpisahkan, kami bisa datang kepada Allah Bapa tanpa halangan apapun juga. Dan kami menerima kuasa darah Yesus, damai sejahtera surgawi pemenuhi hati kami semuanya. Dan kami sebagai orang yang sudah dibenarkan melalui darah Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Terima kasih, kami menerima darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terus memakai setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi ini, yang telah Kau beli dengan kuasa darah-Mu yang mahal harganya, dan kami mengucap syukur Kau boleh pakai hidup kami semuanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Hello Church, jumpa lagi di FGF Atlanta Online Service. Pengumuman hari ini, number 1, stay healthy, stay safe, and remember, God love you so much. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melakukan melalui link yang tersedia, Venmo atau Zelle. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan. Saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang,
Terima kasih atas urapan-Mu ada di sini, kehadiran-Mu ada di sini sekarang. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat memberi. Jumpa lagi minggu depan. Ya baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita pada hari ini boleh sekali lagi mendengarkan kabar baik. Kabar baik yang pada bulan ini kita masuk di dalam hal yang baru. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak Anda semuanya untuk boleh sekali lagi mengucapkan dan mendeklarasikan Mazmur 91, terutama di dalam situasi yang demikian ini, kita semuanya boleh berakar di dalam janji perlindungan Tuhan, Mazmur 91, 4 ayat pertama. Baik, kita akan bersama-sama ucapkan Mazmur 91 ayat 1, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan meneruskan tema dari kitab Yakobus. Kita masuk dalam Yakobus pasal yang kelima dengan satu subtema yang berjudul endurance atau ketahanan, di mana di situ tema bulan-bulan ini adalah stay the course. Tapi dalam minggu-minggu ini kita akan melihat tentang endurance, dan pada hari ini kita akan melihat tentang patient endurance, yaitu sabar bertahan. Oke, untuk bagaimana kita bisa melihat lebih jauh lagi apa maksudnya semuanya itu, kita boleh membaca lebih dahulu dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Yakobus 5, 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, di dalam ayat-ayat ini, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini berbicara sangat jelas sekali tentang bersabar. Kita melihat bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi pada hari ini saya akan fokus kepada hal bersabar. Minggu depan kita akan mendengarkan tentang hal kedatangan Tuhan. Oke, tapi kalau kita ngomong soal bersabar, kita tahu bahwa tidak mudah untuk orang itu bisa dan segampang itu bersabar, saudaraku ya. Bersabar itu sesuatu yang sukar untuk dilakukan,
tapi sesuatu yang baik untuk dialami. Oke. Karena kita tahu bahwa untuk sabar itu seringkali kita berhadapkan kepada hal-hal untuk menunggu dan menunggu dan menunggu. Contoh seorang itu ya yang makan ke restoran, oke. Ada namanya yang melayani, yang kita sebut waiter yang menunggu, gitu ya. Tetapi sebenarnya kita yang harus menunggu, bukan waiternya yang menunggu, tapi kita yang menunggu. Kata kita harus menunggu apa? Menunggu datang pelayan, menunggu untuk ditanya mau minum apa, tunggu minumannya datang, kemudian menunggu untuk pesan makanan. Nah, setelah pesan mesti menunggu lagi makanannya datang. Kita serba menunggu di situ, banyak menunggu. Oke. Nah, kita belajar dari situ untuk menunggu, dan kita belajar juga waktu kita driving, nyetir mobil juga kita belajar menunggu. Kita tidak bisa tergesa-gesa karena kendaraan di depan kita berjalan dengan lambat, dengan pelan-pelan. Kita mesti menunggu lampu merah, menunggu macet. Banyak hal yang kita harus lakukan dalam hal menunggu ini. Tetapi saudara, pada hari ini kita sungguh perlu belajar tentang hal menunggu yang di dalam kitab Yakobus 5 ini diajarkan untuk kita semuanya. Kita belajar menunggu. Dengan hal apa kita bisa bertahan di dalam hal menunggu ini? Yaitu kita memandang kepada kedatangan Tuhan Yesus. Kita melihat akan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Kita memandang kepada Dia yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan di atas kayu salib, sehingga kita menerima janji-janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita di zaman ini. Dan kita juga boleh menunggu dengan sabar, dengan memandang kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita boleh menghadapi setiap tantangan di dunia ini dengan berani, dengan bertahan, gitu ya. Dan disinilah kita belajar tentang menunggu dengan sabar, bersabar. Nah, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11 ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam hal menunggu ini. Yang pertama-tama kita melihat belajar dari seorang petani. Yang kedua dikatakan dari seorang atau dari nabi, dari para nabi. Dan yang ketiga kita nanti akan melihat tentang menunggu dengan sabar dari seorang yang bernama Ayub. Karena dalam pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini dikatakan dengan jelas sekali. Saya membaca dari ayat 7 sampai yang ke-9 lebih dahulu. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, yang pertama, ini kita belajar dari seorang petani. Petani, dia mempunyai hati yang sabar waktu mulai menanam dan sampai akhirnya nanti akan menuai hasilnya. Oke, semuanya belajar untuk bersabar dalam hal menanam. Karena waktu Anda menanam dari biji. Biji masukkan di dalam tanah, dan Anda tidak bisa terus mengeduk-eduk tanah itu untuk melihat setiap hari apakah biji itu bertumbuh. Tidak bisa demikian, tapi ditunggu dengan sabar sampai biji itu bertumbuh. Ada biji yang 2 hari, 3 hari sudah langsung bertumbuh. Bahkan ada yang 1 malam bertumbuh, seperti biji kecambah, semalam sudah bertumbuh. Oke, tapi ada biji yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun harus ditunggu baru bertumbuh. Nah, ini pengalaman seorang petani untuk bersabar dalam menunggu. Mungkin Anda mengatakan, pastor, orangnya sabar, biasa menanam dan bisa untuk menunggu, sabar.
saudaraku, tidak semudah itu untuk menunggu. Tetapi kita boleh belajar dari seorang petani yang dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia nantikan, apa yang dia pandang ke depan waktu dia menanam biji sesuatu dari pohon sesuatu atau dari tanaman sesuatu, apa yang dia pandang ke depan adalah hasil yang berharga. Hasil yang berharga, seperti kalau Anda bertanya pengalaman saya, apa yang terjadi, saya menanam sebuah biji dari buah jeruk. Saya menantikan pohon itu bisa bertumbuh dari biji itu sungguh lama sekali. Lama sekali, saudaraku. Bahkan dikatakan kalau menanam dari biji bisa menunggu 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun baru mendapatkan buahnya. Baru pohon itu bisa berbuah. Lain kalau dengan dicangkok, ya. Nah, kalau dari biji bisa selama itu. Tetapi dikatakan menantikan hasil yang berharga. Oke, saya tidak melihat biji yang kering yang saya tanam di tanah, tetapi saya melihat contohnya ini gambar di slide Anda melihat sebuah kelompok atau sebuah gerombolan buah jeruk yang begitu indah, berwarna oranye yang begitu menarik, sangat berharga. Gerombolan buah ini yang saya nantikan, yang saya lihat dari biji itu, sehingga ini membuat saya bisa terus untuk bersabar menantikan hasil yang berharga. Oke, jadi itu yang membuat kita seperti kita juga menantikan dengan sabar dalam kehidupan kita ini, menghadapi setiap tantangan ini, karena kita memandang kepada Yesus, karena kita memandang kepada kedatangan Yesus yang membuat kita itu bisa bersabar dalam menghadapi setiap tantangan, setiap penderitaan, setiap hal-hal yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini karena kita menunggu hasil yang berharga. Oke, Anda memandang itu, Anda akan sabar dalam menunggu biji dari bertumbuh menjadi sebuah pohon yang kecil, pohon yang besar, dan menunggu sampai berbuah. Nah, yang kedua itu tentang proses. Okay? Di dalam kehidupan seorang petani itu percayakan proses. Jadi tidak langsung jadi, ada proses. Jadi tidak kita tanam biji kemudian besok dapat buahnya. Proses. Bahkan dikatakan ada hujan musim gugur, kurang lebih itu bulan-bulan Oktober. Kemudian ada hujan musim semi. Jadi 2 kali hujan ini yang membuat tanda dari mulai ditanam dan kemudian mulai menuai. Jadi ada proses menanam dan proses menunggu dan kemudian proses menuai. Jadi itu berbicara tentang seorang petani yang ngomong soal tanah, ya kan, seperti tanah adalah hati kita adalah seperti tanah yang ditanami dengan biji. Seed biji itu adalah firman Tuhan yang masuk dalam tanah hati kita, dan itu pasti membuahkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kesabaran seorang petani itu digambarkan dari hal demikian, yaitu menantikan hasil yang berharga. Proses yang terjadi perlu waktu, dan kita tahu bahwa setiap biji itu adalah firman Tuhan ditanam di dalam tanah, yaitu hati kita, dan pasti bertumbuh dan membuahkan hal yang baik. Itu yang membuat kita boleh bersabar, belajar bersabar di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, yang kedua, saudaraku, itu kita belajar dari seorang yang disebut nabi, para nabi. Itu dari ayat yang ke-10, Yakobus 5:10 dikatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya ulangi, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bagaimana para nabi itu bisa bersabar
bahkan mengalami penderitaan, tapi bisa bersabar. Apa yang terjadi para nabi, saudaraku, kita belajar dari para nabi. Karena para nabi itu telah menyaksikan, karena dia menerima dari Tuhan visi, impian, firman yang menggambarkan dan yang mereka menyaksikan, witness apa yang akan Tuhan lakukan di masa yang akan datang, apa yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Jadi mereka itu sudah melihat sesuatu yang di masa yang akan datang, saudaraku. Nah, nabi-nabi ini mengalami banyak hal yang luar biasa, yang mengerikan kalau kita lihat penderitaan yang mereka alami. Contoh Nabi Yesaya, matinya menurut sejarah itu digergaji menjadi dua, saudaraku. Digergaji Nabi Yesaya oleh Raja Manaseh. Kemudian Nabi Daniel pernah mengalami masuk dalam lubang singa. Bahkan yang Nabi sebut Nabi Yeremia itu 40 tahun dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kerajaan Yehuda pada waktu itu. 40 tahun tidak ada yang bertobat selama 40 tahun itu. Tapi Yeremia terus menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan dan masa depan dari Yehuda. Maka disebut weeping prophet, nabi yang meratap. Nah, itu semuanya dialami oleh para nabi, dan mereka boleh sabar, bisa menjadi sabar dalam penderitaan mereka karena mereka sudah melihat ke depan apa yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 itu tentang saksi-saksi iman, dikatakan ayat yang ke-6 demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Jadi bukan tanah air di Israel gitu aja, tapi mereka menantikan satu tanah air yang lebih baik yang disebut tanah air surgawi. Mereka melihat itu sebenarnya. Dan dikatakan sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Wow, kita tahu kota surgawi Yerusalem yang baru itu luar biasa indahnya, dan mereka karena mereka sudah menjadikan satu saksi, menyaksikan itu semuanya, sehingga mereka bisa menghadapi setiap penderitaan itu dengan sabar. Jadi kesabaran itu timbul karena sudah melihat ke depan. Anda dan saya juga boleh melihat ke depan, dan sudah melihat ke depan karena Anda dan saya dikatakan dalam firman Tuhan adalah lebih daripada seorang pemenang. Luar biasa, Anda dan saya adalah lebih daripada seorang pemenang. Bukan hanya seorang pemenang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Dikatakan upahmu besar di surga. Janji Tuhan yang demikian ini kita terima. Kita melihat apa yang di depan itu untuk kita semuanya. Dikatakan kita beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dikatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lebih baik dari apa yang kita alami saat ini. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, sehingga kita bisa bersabar dalam menghadapi penderitaan seperti para nabi juga. Nah, itu dua hal yang kita belajar dari petani dan dari para nabi. Kita akan lihat bagian terakhir, yaitu dari seorang yang bernama Ayub. Ya, seorang yang bernama Ayub ini dituliskan di dalam kitab Yakobus 5:11. Ini satu-satunya nama Ayub yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Yakobus 5:11, saudaraku. Dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Di dalam bahasa Inggrisnya, the patience of Job. Ketekunan Ayub atau the patience of Job, kesabaran Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mungkin Anda mengatakan, siapa yang tidak tahu Ayub, apa yang dia alami. Hal-hal yang kalau manusia biasa mengalami itu akan mungkin stres berat, dan mungkin mereka menghabisi nyawanya sendiri karena tidak tahan untuk menghadapi semuanya itu. Karena semua hartanya, anaknya, dalam satu hari itu hilang. Anak-anaknya mati dan hartanya itu habis hilang dalam satu hari.
Dan kemudian Ayub sendiri sampai mengalami gatal yang dia harus garuk dengan beling kulitnya, mengalami penyakit yang demikian. Dan Ayub punya istri yang sangat encouraging gitu ya. Encouraging ini maksudnya itu seorang istri yang tidak menguatkan, malah mengatakan pada Ayub, wah kamu ngapain melayani Tuhan kamu, itulah kutukilah Tuhanmu gitu ya, yang malah melemahkan hati Ayub gitu ya. Nah, dia mengalami itu semuanya, dan dikatakan di sini mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub atau kesabaran Ayub. Wow, kita belajar dari Ayub tentang hal kesabaran. Ini yang dia alami semuanya, dan dia tetap sabar. Apa kuncinya? Apa yang dia alami? Apa yang membuat Ayub untuk tetap bisa bersabar? Sekali lagi saudaraku, dia melihat ke depan. Karena seperti kita sendiri melihat kepada karya salib Yesus, apa yang Yesus sudah sediakan, apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, dan apa yang Yesus sudah sediakan untuk kita. Oke. Masa depan yang lebih baik tadi dikatakan, harapan yang lebih baik dan keadaan yang lebih baik semuanya Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita. Demikian juga Ayub melihat itu semuanya, karena dikatakan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mungkin kita bisa mengatakan, ya gampanglah buat Ayub bisa menghadapi hal demikian ini, karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena kita membaca dari atas, kita membaca secara keseluruhan peristiwa Ayub, pengalaman Ayub. Sudah dibukukan semuanya. Kita sudah membaca dari awal sampai akhir apa yang Ayub alami. Itu mudah buat kita untuk mengatakan, ya bisalah kita sabar seperti Ayub. Tetapi pada waktu Ayub mengalami satu persatu peristiwa itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di akhirnya. Tetapi Ayub tetap melihat Allah itu adalah Allah penyayang dan Allah penuh belas kasihan. Setiap teman-temannya selalu mendiskualifikasi kepercayaan Ayub, selalu menentang apa yang Ayub percayai tentang Allah yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi Ayub tetap melihat itu dan tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itu yang dia lihat ke depan, itu yang dia pandang, itu yang dia percaya. Dan ini membuat Ayub untuk tetap bersabar dalam menghadapi semua yang dia alami. Saudaraku, memandang ke depan itu penting sekali untuk membuat kita untuk belajar bersabar, supaya kita bertahan di dalam kesabaran kita ini. Penting untuk memandang ke depan, tetapi jangan salah memandang ke depan. Bukan masa depan yang buruk yang kita miliki, tapi janji Tuhan dalam masa depan yang penuh harapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan bahkan seperti Ayub yang melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, saudaraku. Dan demikianlah yang kita bisa belajar dari kesabaran Ayub, sehingga kita boleh bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita di zaman ini. Tapi bagi kita semuanya, Tuhan sudah memberikan firman yang luar biasa, yaitu dikatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita sudah ada di ambang pintu, sangat dekat, sungguh sangat dekat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita punya pengharapan di situ, sehingga kita bisa belajar bersabar di dalam semua situasi dan bertekun di dalam kesabaran kita ini untuk bisa melewati semuanya dan tetap memandang dan percaya Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya ingin berdoa untuk Anda semuanya di dalam situasi apapun juga. Anda mungkin lagi belajar bersabar di dalam situasi-situasi yang menurut Anda itu sangat berat sekali. Saya percaya semuanya, karena setiap kita semuanya
mempunyai tantangan yang berbeda-beda, dan kita semuanya mempunyai satu tantangan yang kita anggap sangat berat, tetapi kita semuanya menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya apa yang kita pelajari untuk bersabar dari 3 hal ini. Petani, dari para nabi, dari Ayub, yaitu kita bisa bersabar karena kita memandang kepada Yesus yang awal dan yang akhir. Karena Dia sudah menyelesaikan semuanya ini, dan Dia sudah menyediakan untuk kita hal yang baik, dan Dia sudah ada di situ di depan kita untuk supaya kita bisa sampai ke sana. Kita lebih daripada seorang pemenang. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap situasi, setiap keadaan yang kami semua hadapi. Terima kasih untuk hal-hal yang baik yang kami alami. Dan terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang kurang baik, yang mungkin tantangan-tantangan yang ada. Kami percaya Roma 8:28 terjadi dalam setiap kami. Bekerja membawa kebaikan oleh semua yang kami hadapi. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami adalah dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau boleh menjangkau setiap kehidupan kami secara pribadi demi pribadi. Menopang kami semuanya dengan tangan-Mu yang kuat, sehingga kaki kami tidak jatuh terpelecok, tidak jatuh tersungkur. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang membawa mata kami untuk terus memandang kepada karya salib Yesus Kristus, memandang kepada Alfa dan Omega, pada Yesus yang sudah ada di depan kami, yang sudah berjanji bahwa memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekuatan melimpahi kami, yang sakit mengalami kesembuhan, yang kehilangan harapan diberikan pengharapan yang baru, mengalami kekecewaan, dan setiap stres semua diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mata boleh selalu memandang kepada Yesus dan mengalami penyegaran demi penyegaran di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh mengatakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup semuanya ini dalam doa berkat. Dan pada hari ini kita semuanya boleh kembali di dalam tugas kita dan apa yang kita lakukan sehari-hari di dalam berkat Tuhan. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan Anda dan menerima setiap janji berkat Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dari Roh Kudus. Dan di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam setiap usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumbuhmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati sekali lagi semuanya, dan kita boleh berjumpa di lain kesempatan.
negeri kami, ya Roh Kudus mengalirlah, Allah Roh Kudus membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Di tempat ini